Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran seni budaya. Hari ini Bapak akan membahas masih di bab 1, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum itu, Bapak akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini, setelah mempelajari bab menggambar flora, fauna, dan alam benda, siswa diharapkan 1. Dapat mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda kekayaan Indonesia. Yang kedua, dapat mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang ketiga, dapat mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan yang keempat, dapat mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Nah, mungkin yang keempat ini kita lakukan secara kondisional karena kondisinya masih tidak memungkinkan, maka kita akan gunakan cara lain. Baik, kita ke materi menggambar. Ini sebelum kita ke objek flora, fauna, dan alam benda, kita harus tahu dulu apa itu menggambar. Di sini Bapak memberikan beberapa kata kunci untuk menggambar. Yang pertama ada bahasa universal, yang kedua sudah ada sejak zaman tua, yang ketiga tidak hanya melibatkan fisik tetapi juga berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta. Yang keempat, memerlukan media, alat, dan bahan. Yang kelima, menyampaikan ide, gagasan, serta simbol sebagai bentuk ekspresi. Kata kunci pertama yaitu bahasa universal. Menggambar ini dikatakan sebagai bahasa universal karena dengan menggambar itu tanpa berbicara atau tanpa menggunakan satu bahasa, kebanyakan orang itu bisa mengerti atau bisa tahu apa yang digambar itu. Misalkan, kalau kalian menggambar sapi dengan tidak menyebutkan itu sapi dalam bahasa Indonesia, maka orang luar negeri tahu bahwa itu adalah sapi. Kita ke kata kunci yang kedua, itu sudah ada sejak zaman purba. Menggambar ini setelah diteliti itu sudah ada sejak zaman purba. Terbukti dengan ditemukannya situs yang terdapat di guha yang di dalamnya ada gambar-gambar primitif dari orang-orang zaman batu atau zaman purba. Kata kunci ketiga yaitu tidak hanya melibatkan fisik tetapi juga berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta. Artinya, menggambar ini tidak hanya mengandalkan keterampilan tangan, tetapi juga itu ada hubungannya dengan rasa, karsa, dan daya cipta. Artinya imajinasi kalian itu harus digali untuk menggambar ini, ya. Dan rasa, daya cipta, ide, gagasan itu harus kalian gali juga agar tercipta gambar yang baik dan terkandung estetika yang sangat menarik di dalam. Kita ke kata kunci yang keempat, itu memerlukan media, alat, dan bahan. Tentu saja dalam menggambar itu harus ada media, alat, dan bahan. 3 komponen ini itu sangat penting dalam menggambar karena tanpa 3 komponen ini tidak akan tercipta satu gambar.
Baik, kita ke kata kunci yang kelima, yaitu menyampaikan ide, gagasan, serta simbol sebagai bentuk ekspresi. Artinya, segala perasaan yang ada di benak kalian, ada yang di pikiran kalian, itu dapat tercipta melalui media gambar ini. Jadi ide, gagasan, atau simbol yang kalian punya yang masih ada terdapat di dalam pikiran kalian itu bisa disampaikan melalui gambar ini. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu sebelum itu ada ini ada gambar bukti bahwa gambar itu sudah ada sejak zaman batu. Di sini kita lihat, perhatikan, dapat gambar-gambar yang primitif itu hewan pada zaman purba. Ada juga gambar tangan. Artinya yang mereka lihat, yang mereka pikirkan itu mereka tuangkan dalam bentuk gambar di dinding-dinding batu. Nah, maka Bapak dapat simpulkan bahwa menggambar itu merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri, ya. Nah, selanjutnya ada objek menggambar. Jadi objek ini adalah benda hidup atau benda mati yang dijadikan patokan untuk menggambar. Nah, patokan menggambar itu biasanya namanya objek. Jadi, apa yang dilihat di depan kalian, kalian gambar, itu namanya objek. Nah, tapi Bapak juga memberikan 3 kata kunci untuk objek menggambar ini. Yang pertama ada imajinasi dan objek nyata. Artinya menggambar itu bisa dengan imajinasi tanpa melihat objek, dan juga bisa dengan objek nyata yang ada di hadapan kalian. Kalau dengan imajinasi itu sifatnya lebih bebas. Ini apapun yang ada di pikiran kalian, silakan kalian tuangkan dalam bentuk gambar. Misalkan kalau kalian ingin menggambar gajah dengan ada sayap di punggungnya, kalian bisa kalau kalian menggunakan imajinasi kalian. Tapi kalau kalian langsung menggambar objek yang real di depan kalian, itu harus benar-benar sama dengan apa yang kalian lihat di hadapan kalian. Baik, kita ke kata kunci yang kedua, yaitu alam semesta. Objek menggambar sangat luas. Akan dikatakan alam semesta ini itu dapat digambar atau dibuat menjadi objek gambar. Jadi tidak hanya di planet bumi, di luar angkasa pun dapat kalian gambar dan kalian tulis sebagai objek menggambar. Tapi dalam kata kunci ketiga, Bapak persempit dengan kata kunci kekayaan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Jadi untuk pembelajaran kelas 7 menit awal itu kita kerucutkan kepada kekayaan flora, fauna, dan alam benda yang ada di Indonesia. Jadi kalian boleh menggali objek-objek yang ada di Indonesia yang berupa flora, fauna, dan alam benda. Itu kalian gambar pada nanti praktiknya. Baik. Nah, sekarang ada komposisi. Di komposisi dalam menggambar itu ada 2. Yang pertama itu simetris, yang kedua asimetris. Apa itu simetris? Simetris artinya objek di bagian kanan bidang gambar itu sama dengan atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Kita ambil contoh benda ini. Ini adalah guci. Bagaimana kita tahu guci ini simetris atau tidak simetris? Kita coba tarik garis vertikal lurus di tengah sehingga membentuk bidang kiri dan bidang kanan. Apabila kita perhatikan, bidang kiri dari guci ini sama dengan bidang kanan dari guci ini ya. Jadi bisa dikatakan guci ini
adalah gambar yang simetris. Kita ke contoh lain. Nah, sadar atau tidak, wajah kalian atau wajah manusia itu apabila kita tarik garis di tengah atau kita buat bidang kiri dan bidang kanan itu terlihat sama. Artinya wajah manusia itu simetri. Baik, setelah simetris kita ke asimetris. Ini tentu saja kebalikan dari simetris. Objek di bagian kanan bidang itu tidak sama dengan bagian kiri atau bagian sebelah. Maka kalau misalkan kita beri contoh seperti gambar ini, sama seperti halnya gambar yang tadi, kita coba tarik garis vertikal di tengah, itu kelihatan tidak sama. Bagian sebelah kanan itu terdapat pegangan gelas, sementara bagian kiri itu tidak. Artinya benda ini atau gambar ini tidak simetris atau asimetris ya. Nah, selanjutnya kita ke alat, bahan, dan media menggambar. Apa saja alat, bahan, dan media menggambar? Sebelum Bapak kasih contohnya, saya ingin membedakan dulu antara alat, bahan, dan media menggambar. Agar kalian paham, kita ke alat dulu. Nah, alat ini benda yang digunakan untuk melakukan suatu tujuan, tetapi benda tersebut tidak berkurang atau tidak habis, atau kita sebut perlengkapan. Contohnya untuk memotong, bergerak, membentuk, mengencangkan, dan lain-lain. Ini adalah contoh alat. Penggaris ini digunakan untuk menggambar, tapi dia hanya membentuk sebuah garis ya. Jadi dia bukan bahan, dia adalah alat karena dia tidak habis. Mungkin penggaris ini bisa rusak tapi tidak habis. Sama halnya seperti contoh yang kedua, yaitu gunting. Gunting ini digunakan hanya untuk memotong, jadi tidak habis atau tidak terdapat pada hasil gambar. Ini hanya untuk membantu prosesnya. Ini juga bisa rusak atau bisa tumpul, tapi dia tidak habis. Yang kedua itu bahan. Nah, benda ini wajib ada karena ini adalah bagian dari kerjaan tersebut ya. Jadi bagian dari gambar, kalau kita menggambar, di gambar itu terdapat bahan, hasilnya itu terdapat suatu bahan. Nah, bahan ini ketika dipakai untuk menggambar atau menyelesaikan suatu pekerjaan, dia akan habis atau berkurang. Contohnya ini adalah pensil. Pensil ini kalau digunakan, dia lama-kelamaan akan habis karena dia terdapat pada gambar atau pada pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua itu ada pensil warna, ini juga sama pensil, cuman dia berwarna, juga dikatakan sebagai bahan. Contoh lain itu ada crayon, ada cat, mereka juga dikatakan sebagai bahan karena mereka juga habis kalau apabila kita pakai untuk menggambar. Yang terakhir itu ada media. Secara garis besar itu media dikatakan sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Artinya media ini tempat, kalau dalam menggambar ya, itu tempat menempelnya gambar atau terdapatnya gambar. Nah, jadi dia tidak habis, tapi dia bukan alat karena dia tidak membantu dalam proses menggambar atau proses suatu pekerjaan, sehingga dia dikatakan sebagai media. Contohnya ini buku gambar ya, dia tidak habis. Nah, kalau misalkan dia dipakai untuk menggambar, artinya bukan tidak habis halamannya, tapi tidak habis artinya dia tidak habis terbakar mungkin, atau tidak habis sobek, beda ya.
Ini dikatakan sebagai media. Contoh kedua ada kanvas, ini juga sama, dia sebagai media menggambar atau melukis. Yang terakhir itu ada batu, jadi batu juga bisa digunakan untuk media menggambar. Contoh lain itu bisa kayu, bisa talenan. Penting gambar itu bisa menempel pada media tersebut, itu bisa dikatakan media. Nah, mungkin cukup pembahasan untuk hari ini. Bapak masih belum membahas tentang teknik menggambar. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan kalian kerjakan latihan soalnya yang akan Bapak kirim dalam bentuk form di grup masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.